Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat, satu hobi ya, satu profesi ya, yaitu tambal ban di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya di Hamianto Channel ya, sahabat ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tips ya. Ini saya langsung menangani ya, menambal ban, yaitu ban tubes ya. Kita lihat ya, ini bannya kereta besar ya, kereta Verja ya. Kita lihat dulu, kita putar-putar dulu di mana posisi bocornya ya. Kita lihat, bila perlu kita lihat, kita tambah lagi pompanya kalau tidak nampak ya di mana bocornya. Di itu dia, mungkin dia dapat, udah dapat bocornya. Dan setelah itu kita beri tanda ya, ataupun kalau belum mantap kali ya, di mana posisinya mungkin ada yang 2 lubang atau 1 lubang ya, karena kita lihat kondisi ban tadi betul-betul habis bannya. Setelah kita pijit, bannya benar-benar habis. Mungkin ini bannya karena sejenis kereta Verja ini kan keretanya besar ya, karena kereta besar, beban besar, dan anginnya, bannya bocor, jelas pasti anginnya cepat keluar ya. Dan ini kita lihat baru nampak 1 lubang ya. Mudah-mudahan hanya 1 lubang sahabat ya. Jadi sebelumnya, untuk memastikan bahwasanya arah dari bocor ban itu, kita harus sedikitnya harus menambah dulu anginnya ya. Kita tambah anginnya pada ban itu, agar supaya nanti kelihatan semburan dari ban yang bocor tadi ke arah mana bocoran tadi ya. Ya, kita tambah udaranya ya, kita tambah anginnya. Nah, baru kita periksa pada bagian ban mana lagi yang kelihatan bocor ya. Tapi menurut pemilik kendaraan cuma 1 yang bocor. Tapi gitu pun kita harus melihat ya, kita cek dulu dengan menambah angin ya. Bila perlu kita menggunakan air pada lubang yang bocor tadi ya, ban yang bocor, agar supaya kelihatan semburan dari anginnya. Tidak, kita tambah air. Sudah kelihatan semburannya arah kemana, baru kita lap ya, kita lap dulu supaya kering, agar supaya nantinya dilakukan pencoblosan ya, atau pemasangan karet tubeless, agar supaya nantinya lengket ya. Nah, ini kita beri tanda dulu dengan alat yang lancip ya. Biasanya kalau kita beli alat tambal ban tubeless, dia ada sepasangnya, 1 yang lancip, 1 yang berbentuk pada lubang ya. Nah, ini kita masukkan yang lancip ya, sebagai tanda bahwasanya arah bocor itu sudah ketahuan ya. Baru kita masukkan alat dari karet dari tambal ban tubeless ya. Jadi di sini alatnya saya begini sendiri sahabat ya. Kalau bawaan dari beli itu gampang putus sahabat. Saya bikin sendiri nih sahabat. Saya buat sendiri. Itu dia, saya cepit pakai kaki ya. Nah, seperti pada gambar dia di sudut sebelah kanan paling bawah ini ada gambarnya. Itu alatnya. Kemudian kita, sebelum kita masukkan, kita tipiskan dulu, kita pipihkan dulu bagian tengah dengan tang yang tang lancip ya. Kemudian kita buka sedikit, alat tambal bannya, cucuannya ada masuk, kita masukkan karena tadi sudah kita pipihkan, dan baru kita pada bagian ujung kita rapatkan kepada tang itu. Baru kita lakukan proses penusukan ya. Jadi kita tahan ban itu supaya jangan bergerak ya, pakai kaki kiri ya. Karena kita bekerja sendirian ya Pak. Ya, kita harus punya trik-trik tersendiri kalau kita bekerja sendirian. Jadi supaya jangan bergerak ban itu pada saat kita tubeless, kita cucuk ya, kita lakukan penusukan dengan melakukan karet tubeless. Jadi kita harus tahan dulu ban itu kalau yang bergerak, dan kemudian tangan sebelah kiri kita menahan dan tangan sebelah kanan menusukkannya. Nah, lihat sahabat ya, cara menusukkannya sahabat ya. Ya, udah masuk, kira-kira 23 masuk, kita tarik lagi, kita tahan,
agar supaya tidak terikut semuanya. Nah, situ dia sudah padat benar ya. Kalau kita di saat memasukkan karet tubles dalam kerjaan sulit, rumit masuknya dengan memerlukan tenaga yang luar biasa, itu biasanya mampet ya, biasanya mampet 100%, angin tidak keluar ya. Tapi kalau masuknya gampang, itu masih diragukan sahabat ya. Jadi kita kalau bisa bekerja ini kita harus tulus ya, harus tulus, harus benar-benar ikhlas ya, dan kita benar-benar bertanggung jawab ya sahabat ya. Jangan asal cucu-cucu aja, nantinya akhirnya begitu ditambangin keluar anginnya ya, jadi pelanggan jadi kecewa sahabat ya. Jadi kalau kita memang benar-benar di saat menusukkannya itu dalam kondisi susah payah, itu artinya 100% udah pasti mampet, angin tidak keluar. Tapi kalau gampang masuknya itu masih 75%. Itu perlu sedikit ekstra perhatiannya, karena kita tidak mau pelanggan jadi kecewa nih sahabat ya. Di saat dia pulang nanti banyak bocor lagi ya. Nah, kita terus terang, kalau misalnya itu harus ditambah lagi dengan karet tambalnya, kita harus bilang sama si pemilik ya, karena jangan kecewa nanti dia sampai di rumah bocor lagi ya. Nah, tapi setelah kita lakukan ini, setelah saya lakukan penusukan di pada ban yang bocor ini, saya merasakan sangat berat ya menusukannya, dan itu udah jelas pasti hasilnya akan mampet ya, tidak akan keluar udaranya 100%. Dan biasanya ini tahan sampai 3-4 bulan nih sahabat ya, tergantung pemakaian sahabat ya. Kalau pemakaiannya di musim hujan biasanya agak cepat ganti ya karetnya. Tapi kalau musim panas ya sedang-sedang aja, itu bisa tahan 3 bulan 4 bulan, baru nantinya bisa kita ganti lagi karetnya ya. Nah, kan lumayan kan sahabat ya, 3-4 bulan tidak nempel lagi kita sahabat ya. Nah, daripada kalau kita pakai ban dalam ya sahabat. Nah, itulah cara penusukan yang bagus, cara mengatasi untuk menambal ban tubes ya. Itulah sahabat ya. Sekarang sudah selesai dan siap untuk dipakai dan cair sahabat. Ya, kalau sama saya tarif tidak mahal-mahal sahabat ya, satu lubang hanya 20.000 saja sahabat ya. Itu udah harga teman nih sahabat ya, harga keluarga. Nah, yang penting pelanggan puas dan kita berani bertanggung jawab bahwasanya itu tidak bocor ya, karena kita sudah mengerjakan dengan berhati-hati dan dengan benar. Karena di saat kita melakukan penusukan, di saat memasukkannya agak susah, itu pasti nanti hasilnya akan memuaskan sahabat. Nah, jadi gitulah, jangan kita begitu masukkan gampang kita terus puas hati, jangan sahabat. Kalau masuknya gampang biasanya itu 70% masih kita sanksikan ya, pasti ada sedikit bocor ini. Nah, kita harus terus terang kepada si pemilik kendaraan ya.